Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Selamat siang Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Sukabumi. Jangan lupa mampir ke Cikini. Bertemu kembali bersama kami di webinar GASI hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami. Melayani 71 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagikan melalui GASI webinar yang kami lakukan secara berkala. Dan untuk topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang saat ini tengah hangat menjadi salah satu topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu integrasi NIK KTP sebagai NPWP yang efektif per 1 Januari 2024. Telah hadir bersama saya, Mutiara, Diah, dan Farhan selaku narasumber, lalu rekan saya Reni, dan saya sendiri Adino selaku moderator, yang akan bersama Bapak dan Ibu untuk mengupas tuntas webinar kita kali ini. Sebelumnya, kami mohon izin untuk mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Jadi, kami harap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Kemudian, kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atas topik webinar kita kali ini atau membutuhkan layanan GASI, silakan untuk dapat memberitahu kami melalui chat Zoom webinar kali ini sejak sekarang. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak untuk ditanyakan untuk kami dahulukan menjawabnya. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi kali ini, maka dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Semakin banyak pertanyaan yang Bapak dan Ibu berikan, maka semakin mudah bagi kami untuk memahami apa yang Bapak dan Ibu butuhkan. Baiklah, sekarang kita akan membuka pembahasan webinar kali ini bersama dengan Farhan. Baik Farhan, mengenai integrasi NIK sebagai NPWP yang efektif per 1 Januari 2024, bisakah Farhan untuk menjelaskan tentang peraturan yang bersangkutan dengan hal tersebut? Silakan Farhan. Baik, Adino. Sebagai bentuk keadilan dan kepastian hukum, pemerintah resmi mengintegrasikan nomor induk kependudukan yang terdapat pada kartu tanda kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak terhitung sejak 14 Juli 2022. Implementasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP dilakukan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 garis miring PMK 03 garis miring 2022. Seperti itu, Adino. Terima kasih Farhan. Jadi peraturan terkait dengan integrasi NIK sebagai NPWP tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 garis miring PMK 03 Tahun 2022 yang integrasi ini diresmikan oleh pemerintah sejak 14 Juli 2022. Baik, untuk selanjutnya Farhan, untuk NIK dan NPWP yang berfungsi secara terpisah ini kan sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu dan berjalan normal-normal saja sampai saat ini. Lalu sebenarnya apa yang melatar belakangi serta tujuan dari konsep integrasi NIK sebagai NPWP ya? Silakan Farhan. Baik, Adino. Pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, yang dimana perlu diatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Dan pemerintah juga perlu mengatur juga ketentuan mengenai nomor pokok wajib pajak bagi yang pertama, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk Indonesia,
Lalu wajib pajak warisan belum terbagi, dan wajib pajak badan, dan yang terakhir wajib pajak instansi pemerintah. Dan pemberlakuan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan NIK menjadi NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk memiliki NPWP. Dan tujuan dari diterbitkannya peraturan ini juga sebagai yang pertama, bagian dari reformasi Direktorat Dirjen Pajak. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan meluncurkan dua kemudahan hasil dari reformasi perpajakan. Yang pertama, kemudahan validasi SSP atau surat setoran pajak dan PPHTB atau pajak penghasilan atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kedua, penggunaan NIK jadi NPWP pada saat wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada DJP. Lalu selanjutnya langkah awal untuk mensinergikan data dan informasi. Penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian atau lembaga serta pihak-pihak lain yang memiliki administrasi serupa. Lalu meningkatkan efektivitas teknologi big data yang dapat membantu lembaga dalam mengakses data masyarakat secara terpusat, sehingga mengantisipasi adanya double data, kesalahan data, hingga permasalahan lainnya. Dan memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu membuat kartu NPWP, lalu menyederhanakan proses pembayaran pajak, dan tujuan dari digantinya NPWP oleh NIK ini adalah mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak. Seperti itu, Adino. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Farhan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Farhan dan bisa kita lihat pada slideshow, bahwa pemerintah bertujuan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dengan kesetaraan untuk seluruh warga Indonesia. Yang hal ini merupakan suatu reformasi dari Dirjen Pajak untuk menggunakan nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi, sehingga nantinya diharapkan mempermudah dan menyederhanakan proses perpajakan untuk warga Indonesia dengan mensinergikan data dan informasi serta peningkatan efektivitas teknologi. Sama halnya seperti kartu BPJS Kesehatan yang kini terintegrasi dengan NIK KTP, sehingga nanti NIK KTP berfungsi sebagai data tunggal yang dapat digunakan dalam proses layanan. Jadi warga Indonesia nantinya tidak perlu lagi tuh bawa kartu atau data diri lain selain KTP untuk dapat menggunakan layanan perpajakan. Baiklah, untuk selanjutnya, integrasi NIK sebagai NPWP ini diresmikan sejak 14 Juli 2022, yang nantinya efektif per 1 Januari 2024. Lalu bagaimana dengan warga Indonesia yang baru memiliki NPWP setelah peraturan ini efektif? Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak lama dengan wajib pajak baru? Silakan, Farhan. Baik, Adino. Sesuai dengan PMK 112 garis miring PMK 03 garis miring 2022, bahwa terdapat perubahan konsep NPWP yang di mana yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang berstatus WNI yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelumnya berubah menggunakan NIK yang sudah didaftarkan dan sudah valid di Dukcapil, dan untuk wajib pajak baru akan menggunakan NIK yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Lalu, wajib pajak orang pribadi yang berstatus WNA yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelumnya akan terdapat perubahan nomor NPWP, yaitu yang sebelumnya menggunakan format 15 digit menjadi ditambahkan angka 0 di depan NPWP sehingga menjadi format 16 digit. Kemudian, wajib pajak badan dan instansi pemerintah yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak sama halnya dengan wajib pajak WNA akan terdapat perubahan nomor NPWP, yaitu ditambahkan angka 0 di depan NPWP yang sebelumnya sehingga menjadi format 16 digit seperti itu. Dan bagi wajib pajak WNA, wajib pajak badan dan instansi pemerintah yang baru atau belum memiliki NPWP akan disesuaikan dengan ketentuan baru, yaitu NPWP dengan format 16 digit. Seperti itu, Adino. Oke, terima kasih, Farhan. Jadi, untuk wajib pajak lama, di sini merupakan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebelum ketentuan integrasi NIK ini muncul. Dan wajib pajak baru
adalah wajib pajak yang belum memiliki NPWP saat ketentuan tersebut muncul. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang WNI, nantinya akan menggunakan IKTP sebagai NPWP-nya. Baik itu wajib pajak baru ataupun juga yang lama. Namun perlu diingat bahwa NIK KTP harus sudah tervalidasi di Dukcapil untuk dapat terintegrasi. Kemudian, untuk wajib pajak lama yang merupakan WNA, wajib pajak badan, dan juga instansi pemerintah, maka NPWP mereka yang sebelumnya berformat 15 digit akan ditambahkan angka 0 di depannya, sehingga menjadi format baru yaitu 16 digit. Lalu, untuk wajib pajaknya dari ketiga wajib pajak tersebut, WNA, badan, dan instansi pemerintah, maka akan langsung memiliki NPWP dengan format 16 digit sesuai dengan ketentuan barunya. Baiklah, masih dengan Farhan. Nah, sebelumnya Farhan sempat memberitahu nih bahwa terdapat wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya sudah memiliki NPWP perlu memiliki NIK yang telah terdaftar dan tervalidasi untuk bisa terintegrasi dengan NPWP. Nah, bisakah Farhan menjelaskan lagi bagaimana sih ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi tersebut? Silakan, Farhan. Baik, Adino. Selanjutnya, untuk ketentuan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah lama terdaftar, bagi Bapak dan Ibu, NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru bagi wajib pajak lama. Namun, akan terdapat dua status NIK. Untuk status yang pertama, NIK dengan status terdaftar pada Dukcapil sudah valid dan sudah dapat digunakan. Dan status yang kedua, NIK-nya belum valid. Bagi wajib pajak yang NIK-nya belum bisa berfungsi sebagai NPWP, Bapak dan Ibu akan diminta melakukan klarifikasi oleh Dirjen Pajak bagi NIK yang belum valid melalui DJP online, kering pajak, dan atau saluran lainnya. Dan perlakuan bagi wajib pajak selain orang pribadi dengan NPWP format lama akan ditambahkan angka 0 di depan pada NPWP lama sehingga menyesuaikan dengan format baru yaitu 16 digit. Seperti itu. Lalu slide selanjutnya, bagi wajib pajak cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha dan dengan format 15 digit. Seperti itu, Adino. Baik, terima kasih, Farhan. Jadi, bagi wajib pajak orang pribadi yang NIK-nya belum valid, maka nanti pihak Dirjen Pajak akan melakukan klarifikasi yang bisa melalui DJP online, kering pajak, atau juga saluran lainnya sebelum kita dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Oleh karena itu, kita juga perlu pastikan bahwa NIK KTP kita sebagai wajib pajak orang pribadi itu telah valid dan terdaftar di Dukcapil. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin sudah memiliki pertanyaan terkait dengan topik webinar kita kali ini, atau mungkin tertarik dengan jasa payroll yang telah disediakan GASI. Maka silakan untuk dapat menuliskannya di kolom chat Zoom webinar ini. Semakin banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, maka semakin mudah bagi kami untuk memahami mengenai apa yang Bapak dan Ibu butuhkan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kita beralih kepada dia. Baik dia, dengan adanya ketentuan integrasi NIK sebagai NPWP dan juga NPWP format baru, lalu bagaimana dengan NPWP format lama yang sebelumnya telah dimiliki wajib pajak? Silakan dia. Baik, terima kasih Adino. Selamat siang Bapak dan Ibu. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya Farhan bahwa NPWP format lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 karena belum seluruh layanan administrasinya dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru ya Bapak dan Ibu. Namun, mulai per 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan telah menggunakan NPWP dengan format baru. Demikian, Adino. Baik, terima kasih dia. Jadi, bagi wajib pajak yang memiliki NPWP format lama, masih bisa loh digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, sembari menuju peralihan administrasi yang menggunakan NPWP format baru per 1 Januari 2024. Baik, untuk selanjutnya bisakah dia menjelaskan bagaimana caranya wajib pajak melakukan aktivasi NIK KTP agar dapat berfungsi atau terintegrasi dengan sebagai NPWP? Silakan, Di.
Bapak dan Ibu, untuk kita dapat melakukan aktivasi KTP sebagai NPWP, terdapat dua hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP. Di mana yang pertama, wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dapat melaporkan atau melakukan validasi pada aplikasi DJP online untuk aktivasi NIK. Dan yang kedua, apabila memang pada aplikasi DJP online datanya telah lengkap, maka DJP akan mengintegrasikan NPWP dengan NIK secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh. Namun, apabila NIK-nya belum secara otomatis dapat digunakan sebagai NPWP, maka langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan validasi atau aktivasi NIK tersebut adalah dengan cara Bapak dan Ibu mengunjungi halaman pajak pada slide selanjutnya, yaitu di www.pajak.go.id, seperti gambar pada slide. Kemudian masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode CAPTCHA. Kemudian kita klik login. Apabila belum melakukan pendaftaran atau Bapak Ibu adalah pengguna baru, maka Bapak Ibu dapat melakukan daftar terlebih dahulu dengan klik daftar di sini dan mengikuti step berikutnya. Kemudian ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk, langkah selanjutnya Bapak dan Ibu dapat memilih klik tab profile. Nah, pada bagian data profile ini, Bapak dan Ibu dapat mengisikan field NIK sesuai NIK Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian kita klik validasi. Selanjutnya, setelah validasi akan muncul pop-up yang menginformasikan bahwa data atas NIK tersebut berhasil ditemukan. Apabila sudah berstatus valid, berarti NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP. Dan lalu klik ubah profil agar data tersebut terupdate. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Dia atas penjelasannya. Jadi jika saya rangkum, bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah terdapat data lengkap yang valid di aplikasi DJP Online, maka nantinya sudah secara otomatis NIK akan terintegrasi sebagai NPWP. Namun bagi yang belum, maka wajib pajak dapat masuk ke situs pajak.go.id, lalu ke menu profile, kemudian mengisikan NIK pada field yang disediakan untuk kemudian melakukan proses validasi. Baik Dia, selanjutnya bisakah Dia menjelaskan bagaimana implementasinya jika nanti NIK KTP sudah terintegrasi secara 100% dengan NPWP? Silakan Dia. Terima kasih Adino. Ketika sistematika NIK sudah terintegrasi 100% dengan NPWP, maka format baru NPWP seiring berlakunya NIK KTP jadi NPWP ini yang mulai berlaku di 2024 atau lebih tepatnya di 1 Januari 2024 akan bisa digunakan pada layanan administrasi secara menyeluruh pada pihak lain yang disediakan PJAP atau ASP Mitra Resmi DJP. Untuk hal ini juga disampaikan pada pasal 11 ayat 1 PMK 112/2022 yang menegaskan implementasi atas NPWP 16 digit ini dan bisa digunakan untuk mengakses layanan perpajakan yang disediakan pihak lain atau PJAP. Di mana dalam pasal 11 ayat 1 ini berbunyi bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004 wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi, baik yang diselenggarakan oleh DJP maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain. Kemudian wajib pajak menggunakan NITPU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Kemudian pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan yang dimaksud. Namun Bapak dan Ibu perlu juga kita lihat pada pasal 11 ayat 3 di mana di sini Direktorat Jenderal Pajak memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain yang dimaksud. Demikian Bapak dan Terima kasih Dia atas penjelasannya. Jadi jika ingin Bapak Ibu ingin melihatnya kembali pada peraturan itu terdapat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2020 Pasal 11 ayat 1. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu
Yang sudah memiliki pertanyaan, silakan untuk dapat menuliskannya di chat webinar ini. Kita lihat tadi sudah lumayan banyak ya untuk pertanyaan yang disampaikan. Silakan Bapak dan Ibu untuk terus menuliskan pertanyaannya, karena semakin banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, maka semakin mudah bagi kami untuk memahami apa yang Bapak dan Ibu butuhkan. Jika tadi kita sebelumnya bersama dengan dia, maka untuk pembahasan selanjutnya kita akan bersama dengan Mutiara. Baik Muti, jika nanti NIK telah terintegrasi sebagai NPWP, lalu bagaimana nantinya penerapan hal tersebut bagi pasangan suami dan istri? Oke, baik. Terima kasih, Dino. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana penerapan NPWP bagi suami dan juga istri. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, kami merujuk ke dalam VIQ yang tertera pada portal pajak.go.id. Itu di situ dijelaskan bahwa untuk saat ini identitas perpajakan atas wajib pajak istri yang menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami ataupun terpisah pelaporan pajaknya dengan suami, maka untuk NPWP 16 digit yang dipakai oleh istri untuk administrasi perpajakannya adalah tetap menggunakan NIK istri yang bersangkutan. Jadi sudah tidak menggunakan NIK dari suami. Namun, suami harus tetap mendaftarkan NIK istri pada daftar anggota keluarga di DJP online suami. Dan pastikan bahwa NIK istri itu sudah valid untuk digunakan. Sehingga nantinya pada pelaporan pajak pribadi itu akan menggunakan NIK dari suami. Dan akan menggabungkan dengan penghasilan NIK dari istri yang sebelumnya telah dilaporkan. Seperti itu, Adin. Terima kasih Muti. Jadi memang untuk pencantuman NIK-nya nantinya akan menggunakan masing-masing dari NIK KTP-nya sebagai NPWP-nya. Sehingga untuk masing-masing harus melakukan validasi terlebih dahulu. Nah, Muti, jadi kalau misalnya untuk pihak perusahaan, bagaimana caranya perusahaan untuk memastikan validasi NPWP 16 digit dari karyawannya? Silakan Muti. Oke, jadi untuk perusahaan memastikan validasi NPWP 16 digit karyawannya. Jadi kita merujuk sesuai dengan pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat nomor 7/PJ.09/2023. Ini terkait dengan pemberian layanan pemadanan nomor pokok wajib pajak secara elektronik. Jadi untuk pemadanan ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama itu pemadanan dilakukan secara elektronik. Secara elektronik ini dapat melalui yang pertama yaitu melalui portal layanan, di mana untuk menggunakan portal layanan ini bagi badan lainnya yang memiliki paling sedikit kriterianya yang pertama adalah memiliki 50 orang pegawai atau karyawan dalam SPT masa PPh pasal 21 terakhir yang dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Atau memiliki paling sedikit 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN terakhir, atau memiliki paling sedikit 50 bukti potong atau bukti pungut dalam SPT masa anifikasi terakhir. Ataupun yang kedua, secara elektronik melalui web service. Melalui web service ini, bagi pihak tertentu dengan kriteria yang pertama adalah memiliki paling sedikit 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan. Dan juga memenuhi panduan pengembangan dan standarisasi aplikasi Direktorat Jenderal Pajak pada portal npwp.pajak.go.id. Kemudian yang ketiga yaitu dapat melalui akun pajak.go.id pada laman resmi DJP. Nah, untuk akun pajak.go.id ini dapat digunakan bagi pihak tertentu yang tidak memenuhi syarat atau kriteria pada penggunaan portal layanan ataupun web service, atau bermaksud melakukan pemadanan NPWP secara individual. Kemudian yang kedua, pemadanan juga dapat dilakukan secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pihak tertentu memiliki paling sedikit 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan. Dan yang kedua, pihak tertentu menyampaikan data pemadanan NPWP sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam pemberitahuan pemadanan secara langsung yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke alamat pos elektronik pihak tertentu.
ataupun dapat dilakukan pemadanan melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Di mana untuk layanan pemadanan ini dapat diakses melalui laman portal. Yang pertama yaitu portal npwp.pajak.go.id. Ini bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan layanan pemadanan ini melalui portal layanan, web service, ataupun secara langsung. Dan juga dapat mengakses melalui laman pajak.go.id. Ini bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan layanan pemadanan melalui laman DJP. Seperti itu, Adino. Baik, terima kasih Muti. Jadi, perusahaan untuk memastikan validasi NPWP karyawannya, maka dapat melakukan secara elektronik, yaitu melalui portal npwp.pajak.go.id atau juga pajak.go.id. Lalu juga bisa secara langsung menyampaikan data pemadanan NPWP ke alamat pos elektronik pihak tertentu. Dan juga bisa melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan, yang dimana ketentuan dari cara-cara ini telah dijelaskan oleh Muti sebelumnya. Nah, Muti selanjutnya bisa dong minta tolong untuk sekalian nih bantu dijelaskan cara registrasi pada aplikasi portal layanan untuk konfirmasi NPWP itu. Silakan nih Muti. Oke, baik. Terima kasih, Adino. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum wajib pajak dapat memanfaatkan aplikasi portal konfirmasi NPWP 16 digit, wajib pajak harus mendaftarkan diri sebagai pengguna dengan mengakses halaman yang ada pada slide selanjutnya. Oke. Pada portal npwp.pajak.go.id dan melakukan registrasi dengan mengisi beberapa data yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan registrasi aplikasi portal layanan konfirmasi NPWP 16 digit. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat akses laman https portal npwp.pajak.go.id. Kemudian, lakukan registrasi dengan klik pengguna daftar baru di sini. Maka tampilannya akan sebagai berikut. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan melengkapi formulir registrasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan pengisian data instansi atau data perusahaan. Untuk pengisian yang pertama yaitu NPWP instansi. Di sini Bapak dan Ibu memasukkan NPWP yang terdaftar dalam master file wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, nama instansi akan terisi otomatis dari hasil pembacaan data NPWP oleh sistem. Kemudian yang ketiga, untuk email instansi, di sini Bapak dan Ibu wajib memasukkan email, namun pastikan untuk email tersebut belum pernah digunakan untuk pendaftaran user lain. Kemudian baru dapat klik selanjutnya untuk input data penanggung jawab. Oke, untuk data penanggung jawab di sini, yang pertama yaitu untuk NPWP penanggung jawab, kemudian nama penanggung jawab, dan juga NIK penanggung jawab, ini akan terisi otomatis dengan membaca data dari NPWP instansi yang terdaftar pada master file wajib pajak. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu wajib memasukkan ID dari penanggung jawab. Kelima, Bapak dan Ibu wajib memasukkan jabatan dari penanggung jawab tersebut. Kemudian yang keenam, juga memasukkan nomor handphone dari penanggung jawab. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat klik selanjutnya untuk input data staff. Baik, untuk input data staff, yang pertama yaitu input NPWP staff, di mana Bapak dan Ibu masukkan input NPWP staff yang akan dilakukan validasi. Namun di sini Bapak dan Ibu pastikan untuk NPWP staff yang akan didaftarkan pada registrasi ini adalah NPWP yang ada pada pelaporan pajak bulanan perusahaan yang memiliki penghasilan di atas PKP atau di atas penghasilan kena pajak. Karena sistem akan melakukan validasi NPWP tersebut apakah ada pada pelaporan pajak bulanan perusahaan atau tidak. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, nama staf ini akan otomatis terisi membaca data NPWP yang telah Bapak dan Ibu masukkan pada poin yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk NIK staff di sini wajib diisi dan akan divalidasi terkait dengan kecocokan dengan nama NPWP dan juga nama staf.
Yang keempat, NIP atau ID staff ini juga wajib di-input dengan kategorinya itu adalah free text. Yang kelima, untuk jabatan staff ini juga wajib di-input sesuai dengan jabatan dari staff tersebut. Yang keenam, nomor handphone di sini wajib diisi dengan validasi berupa angka. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu dapat klik selanjutnya untuk melakukan input data lainnya. Baik, untuk input data lainnya, yang pertama ini ada username. Untuk username di sini akan terisi otomatis Bapak dan Ibu oleh sistem menggunakan email dari wajib pajak yang telah didaftarkan. Kemudian yang kedua untuk kata sandi, di mana Bapak dan Ibu masukkan kata sandi, namun untuk kata sandi ini tidak ada batasan atau tidak ada penjagaan, jadi bisa menggunakan kombinasi angka, huruf, kapital, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu ulangi kembali kata sandi. Kemudian yang keempat, untuk PIN, PIN ini wajib diinput untuk keperluan saat Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi NPWP 16 pada aplikasi portal konfirmasi NPWP 16 digit. Di mana PIN ini harus berupa angka, bukan huruf ya Bapak dan Ibu, untuk pengisian dari PIN. Kemudian yang terakhir, yang poin kelima adalah Bapak dan Ibu wajib melampirkan dokumen pendukung berupa file PDF dengan maksimal size-nya adalah 4 MB. Kemudian Bapak dan Ibu dapat lakukan submit. Pada slide selanjutnya, di sini akan saya berikut adalah contoh dari lampiran surat yang akan Bapak dan Ibu gunakan untuk melakukan upload. Di mana di sini harus Bapak dan Ibu lengkapi lampiran surat tersebut dan juga ditandatangani. Kemudian dapat dilakukan upload pada portal sebelumnya. Slide selanjutnya. Oke, setelah Bapak dan Ibu melakukan upload dari surat tersebut, kemudian setelah seluruh tahapan telah dilakukan, kemudian kita telah melakukan upload, maka kita dapat memproses permohonan tersebut dengan klik submit. Nah, jika telah berhasil, maka akan muncul pop-up seperti yang ada pada slide selanjutnya. Oke, maka akan muncul pop-up sukses dengan keterangan dari nomor registrasi. Dan juga kita dihimbau untuk memantau email secara berkala, tujuannya untuk mengetahui status dari permohonan registrasi yang telah kita lakukan. Slide selanjutnya. Nah, sesaat setelah kita, Bapak dan Ibu melakukan registrasi, maka nantinya Bapak dan Ibu akan menerima notifikasi email seperti yang ada pada slide yang telah ditampilkan. Berikut adalah bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan oleh user atau oleh wajib pajak bersangkutan. Nah, setelah wajib pajak melakukan pendaftaran ataupun registrasi, nantinya petugas verifikator dari Direktorat Jenderal Pajak ini akan memeriksa data yang telah diinputkan, mulai dari data instansi, kemudian data penanggung jawab, data staf, dan data lainnya, hingga dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui aplikasi portal konfirmasi NPWP 16 ini. Nah, slide selanjutnya. Berikut adalah tampilan email baik saat disetujui ataupun ditolak. Jadi setelah pertama Bapak dan Ibu mendapatkan email pertama registrasi, kemudian yang kedua nantinya Bapak dan Ibu dapat memantau nih apakah permohonan registrasi yang telah diajukan disetujui ataupun ditolak. Seperti itu, Adino. Oke, terima kasih banyak Muti. Jadi penjelasannya tadi sudah cukup lengkap dan detail ya. Jika boleh saya rangkum, jadi untuk halaman yang perlu kita masuki adalah halaman webnya, itu portal npwp.pajak.go.id. Lalu, nantinya kita perlu memasukkan NPWP, email instansi, dan data penanggung jawab. Setelah itu, barulah kita memasukkan data staf yang diperlukan dan data lainnya. Kemudian, kita akan dibuatkan username oleh sistem, lalu kita perlu membuat password dan PIN untuk username tersebut, serta melampirkan dokumen pendukung. Di mana akhirnya kita akan mendapatkan nomor registrasi dan menunggu hasil dari permohonan registrasi tadi, yang akan dikirimkan melalui email. Oleh karena itu, kita dihimbau untuk cek email secara berkala untuk mengetahui status permohonan registrasi. Nah, Muti, jadi tadi setelah kita lakukan registrasi,
Lalu bagaimana nih cara penggunaan dari portal layanan tersebut ya? Silakan Muti. Oke, baik. Terima kasih Adino. Baik Bapak dan Ibu, jadi setelah permohonan registrasi telah disetujui, maka kita dapat akses kembali aplikasi portal layanan konfirmasi NPWP 16 digit. Caranya adalah yang pertama, Bapak dan Ibu mengunjungi laman portal npwp.pajak.go.id, kemudian masukkan username dengan NPWP dan juga masukkan kata sandi. Kemudian Bapak dan Ibu juga masukkan kode keamanan atau CAPTCHA yang muncul pada DJP. Kemudian Bapak dan Ibu klik login. Maka tampilannya sebagai berikut. Nah, kemudian ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan pengajuan permohonan konfirmasi, maka pada halaman dashboard ini kita klik tambah pada bagian daftar konfirmasi. Nah, ketika kita klik tambah, nantinya kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi. Oke, pada halaman konfirmasi ini sesuai petunjuk, di mana apabila kita belum memiliki format file, maka kita dapat mengunduh pada link berikut. Nah, di mana pada link berikut Bapak dan Ibu bisa klik, kemudian akan muncul untuk file Excel yang harus Bapak dan Ibu lengkapi. Nah, Bapak dan Ibu lengkapi dengan NPWP karyawan Bapak dan Ibu dan juga nama dari masing-masing NPWP. Kemudian baru Bapak dan Ibu dapat pilih file dan juga upload. Selanjutnya, berikut adalah format file yang sebelumnya, yang ketika Bapak dan Ibu melakukan unduh dari link Excel tersebut. Nah, di sini untuk kolom pertama, kolom nomor NPWP 15 dan nama WP, ini adalah yang wajib untuk Bapak dan Ibu isikan, yaitu NPWP 15 digit karyawan dan juga nama wajib pajak. Kemudian untuk kolom NPWP 16 sampai dengan keterangan ini bersifat opsional karena ini nanti akan terisi otomatis oleh sistem ketika Bapak dan Ibu telah melakukan upload pengajuan konfirmasi. Seperti itu. Slide selanjutnya. Jadi setelah Bapak dan Ibu melengkapi, kemudian upload, kemudian Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan PIN yang telah dibuat sebelumnya dan melakukan submit. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu sukses, permohonan telah berhasil dikirim dengan nomor tiket, sekian. Dan kita juga dapat memantau permohonan melalui menu monitoring. Seperti itu, Adino. Terima kasih Muti. Jadi kita jika ingin mengajukan, kita dapat klik tambah di halaman dashboard, yang dimana akan diarahkan ke halaman konfirmasi. Setelah itu kita perlu mendownload template format file untuk nantinya kita isi. Setelah kita download atau kita unduh, kemudian kita lengkapi file tersebut pada kolom yang warna hijau, di mana kita kemudian akan upload kembali pada halaman web tersebut, dan kita submit. Baiklah, setelah kita submit permohonan konfirmasi tersebut, lalu bagaimana caranya kita dapat mengetahui atau melihat hasil konfirmasi? Bisa minta tolong Muti untuk dijelaskan? Silakan Muti. Oke, baik. Terima kasih, Dino. Jadi, Bapak dan Ibu, bagaimana untuk melihat hasil konfirmasi pengajuan NPWP 16 digit yang telah kita lakukan sebelumnya? Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, jadi untuk memantau proses konfirmasi, itu kita dapat melihat hasil konfirmasi dari menu monitoring yang ada pada layar slide yang sedang ditampilkan, di mana di sini ada buton aksi yang dapat digunakan untuk melihat hasil konfirmasi melalui halaman web. Sedangkan untuk melihat hasil konfirmasi dalam bentuk file Excel, itu dapat melakukan unduh hasil konfirmasi pada halaman dashboard. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, untuk unduh melihat hasil konfirmasi, ini dapat melakukan cara dengan klik ikon unduh dokumen tiket. Kemudian dengan mengunduh dokumen tiket, Bapak dan Ibu dapat melihat bukti bahwa telah menyampaikan permohonan sebagai tanda terima atau tiket atas permohonan konfirmasi NPWP yang telah diajukan. Di mana untuk bukti pengajuan konfirmasi, seperti yang ada pada layar slide Bapak dan Ibu, ini pada bagian kanan, berikut adalah bukti pengajuan konfirmasi yang telah Bapak dan Ibu unduh. Sedangkan untuk slide selanjutnya,
Di sini ketika Bapak dan Ibu ingin mengunduh hasil konfirmasi yang berhasil di-generate oleh sistem dalam bentuk format Excel. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu klik unduh file hasil wajib pajak dengan menggunakan Excel. Di sini pada poin aksi paling kanan itu Bapak dan Ibu klik, maka hasilnya sebagai berikut. Oke, nah berikut adalah hasil dari pengajuan konfirmasi NPWP 16 digit yang telah Bapak dan Ibu submit sebelumnya. Jadi di sini untuk kolom D, untuk kolom NPWP 16 sampai dengan keterangan, ini hasil yang di-generate oleh sistem. Nah, di sini dapat Bapak dan Ibu cek apakah status NPWP dari masing-masing karyawan. Apakah sudah valid atau belum valid. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat untuk karyawan yang statusnya belum valid untuk dapat melakukan atau menginformasikan kepada karyawan untuk dapat melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP terlebih dahulu agar status dari NPWP bersangkutan itu sudah valid atau dapat digunakan NIK-nya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Muti. Jadi kita dapat melihatnya untuk konfirmasi pengajuan itu di halaman web tadi, di mana kita bisa lihat di bagian monitoring. Dan kita juga bisa download filenya. Yang filenya nanti akan berupa tampilan seperti pada slideshow ini. Nanti di bagian kolom yang berwarna kuning di sebelah kanan akan terisi oleh sistem, di mana jika memang valid dan belum valid akan tertulis pada bagian kolom status. Baiklah, untuk selanjutnya kita bersama kembali dengan Farhan. Lalu untuk wajib pajak cabang, bagaimana sih perubahan NPWP yang terjadi bagi wajib pajak cabang? Silakan Farhan. Baik, terima kasih Adino. Untuk NPWP bagi wajib pajak cabang mengalami perubahan menjadi NITKO. Sesuai pasal 1 angka 6 PMK nomor 112/PMK 03/2022. Nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKO merupakan nomor identitas yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Artinya, NITKO ini menggantikan peran NPWP cabang, seperti itu. Jadi untuk melihat NITKO pada masing-masing cabang, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, login ke akun DJP pada www.pajak.go.id untuk masing-masing user, lalu dapat memilih menu profile, dan nanti pada menu profile tersebut dapat dilihat field untuk nomor dari NITKO tersebut. Seperti itu, Adino. Oke, terima kasih Farhan. Jadi untuk perubahan NPWP bagi wajib pajak cabang ini nantinya menjadi NITKO ya. Dan bisa dilihat pada akun DJP di pajak.go.id dan di profile nanti akan terdapat tampilan NITKO-nya. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita menuju kepada rangkuman dan kesimpulan yang akan dibawakan oleh dia, kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa masih bisa loh untuk menuliskan pertanyaan seputar topik webinar kita hari ini di kolom chat Zoom webinar sekarang. Karena setelah ini, rangkuman dan kesimpulan akan dibacakan oleh dia, lalu selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab untuk membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bagi pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat kami bahas hari ini, maka nanti kita akan jawab pada yang dapat dan tulisan pertanyaannya di kolom chat webinar ini. Baik dia, bisa minta tolong untuk berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang dari topik webinar kita hari ini. Terima kasih Adino. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih masih bersama kami di sesi webinar kami kali ini. Dari seluruh rangkaian pemaparan yang telah dijelaskan teman-teman, kita dapat menarik beberapa rangkuman dan kesimpulan. Yang pertama adalah pemerintah resmi mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK yang terdapat pada kartu tanda penduduk sebagai nomor pokok wajib pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 PMK 03/2022. Namun, NPWP format lama masih dapat kita gunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
karena belum seluruh layanan administrasi telah dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Dan mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang bukan NPWP akan telah menggunakan NPWP dengan format baru. Dan Bapak dan Ibu, sebelum NIK dapat digunakan sebagai NPWP, maka kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu pada DJP online. Dan untuk perusahaan dapat melakukan konfirmasi NPWP 16 digit melalui website https://portal.npwp.pajak.go.id. Dan adanya perubahan NPWP cabang menjadi NITKU sehingga kewajiban perpajakannya akan terpusat pada NPWP pusat. Demikian rangkuman dan kesimpulan kali ini. Adino. Terima kasih dia. Jadi Bapak dan Ibu tadi telah dibacakan kesimpulan dan rangkuman dari topik webinar kita hari ini oleh dia. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana rekan saya Reni akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Reni. Silakan Reni. Baik, terima kasih Adino untuk waktunya. Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai membacakan pertanyaan, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam mengajukan pertanyaan. Seperti yang kita lihat semua pada kolom chat, sudah banyak pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan. Dan tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada sesi webinar kali ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Dan mohon izin untuk kami memprioritaskan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad. Pertanyaannya adalah, apabila terdapat perbedaan nama pada NIK dan NPWP, nama yang harus dicantumkan pada bukti potong merujuk NIK atau NPWP. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaan yang diberikan. Jadi secara pajak itu tidak ada impact jika terdapat perbedaan nama di NPWP dan NIK. Namun seharusnya yang digunakan di bukti potong adalah nama sesuai NIK karena aturan yang berlaku ke depannya adalah wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP. Seperti itu Bapak Ahmad. Baik, terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Farhan jelaskan bahwa terdapat perbedaan nama pada NIK dan NPWP, maka seharusnya yang nanti digunakan pada bukti potong adalah nama yang sesuai dengan NIK. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Fajar. Pertanyaannya adalah, jika ada karyawan yang belum melakukan validasi atau pemadanan NPWP sampai dengan 1 Januari 2024, apakah yang bersangkutan pajaknya akan dikenakan 20% lebih tinggi? Silakan teman-teman. Baik Reni, terima kasih Bapak Fajar atas pertanyaan yang diberikan. Terkait hal berikut, belum ada aturan lanjutan apakah tarif pajaknya lebih tinggi atau tidak. Jadi namun jika belum melakukan pemadanan NPWP, maka nantinya yang bersangkutan akan kesulitan melakukan akses aplikasi atau layanan perpajakan. Seperti itu, Bapak Fajar. Baik, terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sampai saat ini belum ada aturan tertulis terkait dengan apa akibatnya jika terdapat wajib pajak yang belum melakukan validasi atau pemadanan NPWP sampai dengan 1 Januari 2024. Namun kita tetap menyarankan kepada Bapak dan Ibu bahwa kita perlu melakukan pemadanan NPWP karena nantinya tentunya akan kemudian hari akan terdapat kesulitan ketika akan melakukan akses aplikasi perpajakan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Garin. Pertanyaannya adalah, untuk karyawan yang NPWP-nya digabung dengan suami, pada bukti potong, NIK siapakah yang digunakan?
NIK suami atau NIK istri? Silakan teman-teman. Baik, Bapak Garin, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Terkait hal tersebut, untuk suami istri yang ingin memilih untuk hak perpajakannya digabung, atau artinya cukup satu pelaporan pajak bagi suami dan istri, maka sang istri dapat menggunakan NIK suami. Jadi seperti itu, Bapak Garin. Baik, terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan jawaban yang diberikan Farhan, ketika terdapat wajib pajak yang NPWP-nya digabung dengan suami, maka nanti pada bukti potong yang NIK yang akan muncul adalah NIK sang suami. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosda. Pertanyaannya adalah, apabila ada wajib pajak yang sebelumnya berdomisili di kota A, kemudian wajib pajak yang bersangkutan pindah ke kota B. Pertanyaan pertama, apakah data NPWP yang bersangkutan akan mengikuti data domisili wajib pajak di kota B? Lalu pertanyaan kedua, jika tidak, tentunya wajib pajak harus mengurus update data NPWP. Lalu, ke KPP manakah wajib pajak harus mengurus hal tersebut? Apakah KPP di kota A atau KPP di kota B? Silakan teman-teman. Baik, selamat siang Ibu Rosda. Ibu Rosda memiliki 2 pertanyaan domisili ya Ibu Rosda. Maka untuk menjawab pertanyaan Ibu Rosda, yang pertama, jika seorang wajib pajak pindah ke kota B, apakah data NPWP-nya akan mengikuti data domisili wajib pajak di kota B? Ini Ibu Rosda apabila wajib pajaknya tidak melakukan perubahan data, maka domisilinya akan tetap di kota asal atau dalam kasus ini tetap di kota A, Ibu Rosda. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah wajib pajak harus mengupdate data NPWP dan jika iya harus mengupdate kemana? Ibu Rosda, alamat ini bukan elemen yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK NPWP. Jadi tidak masalah Bu Rosda jika alamatnya berbeda. Namun dalam hal wajib pajak ingin melakukan perubahan data alamat gitu ya Bu Rosda, maka wajib pajak dapatnya di KPP terdaftarnya, yaitu kalau dalam kasus yang contoh yang Ibu Rosda sampaikan ini berarti di kota A, Ibu Rosda. Demikian Reni. Baik, terima kasih Dia untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Dia bahwa jika terdapat wajib pajak yang berpindah domisili, apakah data NPWP-nya akan mengikuti data domisili di kota yang baru? Itu jawabannya adalah tidak. Jadi, selama wajib pajak tidak melakukan perubahan data, maka untuk datanya akan tetap berada di kota yang lama. Lalu jika wajib pajak ingin mengurus update perubahan datanya, maka wajib pajak dapat mengurusnya di KPP terdaftar atau di KPP kota lamanya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan tentunya akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Akbar. Pertanyaannya adalah, mohon info terkait NPWP wajib pajak istri yang menggunakan NPWP suami. Ada beberapa informasi yang beredar terkait NPWP yang digunakan per 1 Januari 2024. Yang pertama, wajib pajak suami wajib melakukan update NIK istri. Sehingga selanjutnya dalam kewajiban perpajakan, wajib pajak istri bisa menggunakan NIK-nya sendiri dan pelaporan SPT dilakukan oleh wajib pajak suami. Lalu yang kedua, wajib pajak istri diperlakukan seperti wajib pajak
cabang, sehingga nanti akan mendapatkan NITKU. Lalu yang ketiga, terkait dengan wajib pajak istri yang menggunakan NPWP sendiri atau pisah harta atau memilih terpisah apabila dalam data anggota keluarga pada akun DJP online wajib pajak suami terdapat NIK istri, maka apakah perlu dihapus? Silakan teman-teman. Terima kasih, Reni. Bapak Akbar, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Akbar terkait NPWP wajib pajak istri yang menggunakan NPWP. Untuk pertanyaan pertama ya Bapak Akbar, itu benar Bapak Akbar bahwa wajib pajak suami wajib melakukan update NIK istri dengan cara menambahkan anggota keluarga pada NIK suami, sehingga pelaporan SPT dilakukan oleh wajib pajak suami. Kemudian untuk pertanyaan lanjutannya, wajib pajak istri diperlakukan seperti wajib pajak cabang dengan mendapatkan NITKU, itu tidak benar Bapak Akbar. NITKU hanya diperuntukkan bagi wajib cabang. Sedangkan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan orang pribadi tetap menggunakan NIK. Kemudian terkait dengan wajib pajak istri menggunakan NPWP sendiri, misalkan seperti pisah harta atau memilih terpisah, apakah data anggota keluarganya pada akun DJP online suami, apakah perlu dihapus? Ini Bapak Akbar, untuk NIK istri tidak perlu dihapus dari data anggota keluarga suami, Bapak Akbar. Yang jadi pembeda adalah pilihan lapor SPT pribadi dengan memilih status pajaknya. Apakah digabung dengan suami atau memilih terpisah? Demikian Bapak Akbar. Baik, terima kasih Diah untuk penjelasan yang diberikan, sudah sangat jelas Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maureen. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika nanti di tanggal 1 Januari 2024 karyawan belum melakukan validasi KTP di DJP online? Apakah laporan perpajakannya bisa tetap dilakukan? Silakan teman-teman. Baik, Ibu Maureen, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi untuk wajib pajak yang belum melakukan validasi sesuai informasi yang diberikan oleh DJP, akan kesulitan untuk melakukan administrasi perpajakan termasuk untuk pelaporan SPT tahunan dan penerbitan bukti potong dari perusahaan. Seperti itu. Jadi sehingga sebaiknya segera dilakukan validasi NPWP menjadi NIK. Seperti itu, Ibu Maureen. Ya, menambahkan Mbak Dia, suara saya sudah cukup jelas Mbak Dia. Terdengar Arman? Ya, menambahkan Bapak dan Ibu, informasi yang kami terima dari rekanan kami gitu ya, dari SAP, jadi dari service provider yang memang rekanan dari DJP yang menyediakan layanan aplikasi untuk perpajakan. Jadi informasi yang kami terima di tahun 2024 ini, 2024 nanti, ketika Bapak dan Ibu gitu contohnya ingin menerbitkan bukti potong bulanan gitu ya Bapak dan Ibu, itu nanti perlu ada proses validasi terlebih dahulu oleh DJP, jadi nggak seperti sekarang gitu ya, kita buat di ISPT, kemudian kita laporkan ke DJP online gitu ya misalkan. Nah jadi kalau nantinya di tahun 2024 itu, ketika kita ingin melaporkan pajak bulanannya pun, itu kita perlu dapatkan approval terlebih dahulu dari DJP. Jadi artinya ketika misalkan ada karyawan yang NIK-nya itu belum divalidasi gitu ya teman-teman. Nah itu nantinya akan kesulitan untuk proses administrasinya. Tidak hanya di yang bersangkutan ketika lapor SPT tahunan, namun juga dari sisi perusahaan ketika ingin melakukan pelaporan pajak bulanan. Begitu sih Bapak dan Ibu. Jadi informasinya memang lebih ke sisi administrasinya akan lebih merepotkan gitu ya, ketika proses validasinya itu belum dilakukan. Ya Mbak Dia dan teman-teman Reni silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Arman untuk tambahannya dan juga terima kasih Farhan
untuk jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa diharapkan atau disarankan gitu bagi Bapak dan Ibu dan wajib pajak untuk melakukan integrasi NIK menjadi NPWP sebelum 1 Januari 2024 seperti yang Arman katakan bahwa nantinya akan mempermudah dari sisi administrasi jika telah melakukan integrasi NIK. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuni. Pertanyaannya adalah, tadi infonya untuk WNA, NPWP 16 digit ditambah 0 di depannya. Tetapi dari pengalaman Bang Jago saat validasi NPWP TKA kami, NPWP-nya adalah 16 digit NIK yang tertera pada SKTT TKA tersebut. Silakan teman-teman. Baik, Ibu Yuni, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan dari analisa kami, Bu Yuni, jadi terdapat beberapa WNA yang bisa menggunakan NPWP 15 digit plus angka 0 di awalnya. Namun, memang terdapat juga WNA yang tidak bisa dan bisa menggunakan nomor SKTT atau surat keterangan tempat tinggal, seperti itu. Jadi, untuk perbedaan ini, GASI juga belum mengetahui apakah klasifikasi WNA yang bisa menggunakan NPWP 15 digit plus angka 0 di awalnya, dan WNA yang menggunakan SKTT atau surat keterangan tempat tinggal. Jadi seperti itu, Ibu Yuni. Baik, terima kasih Farhan untuk jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk WNA, untuk karyawan WNA bisa kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan angka 0 di awalnya di nomor KTP di nomor NPWP-nya. Namun jika belum berhasil, maka kita bisa menggunakan SKTT atau surat keterangan tempat tinggal dari karyawan WNA tersebut. Iya, menambahkan Reni, Ya, silakan Herman. biasanya Bapak dan Ibu ketika WNA itu udah, jadi pada saat kita lakukan proses validasi itu kan ada yang sebenarnya otomatis dari DJP, ada yang kita harus input manual gitu ya pada saat proses validasinya. Jadi biasanya ketika itu sudah otomatis dilakukan oleh DJP, biasanya itu yang tervalidasi itu adalah ketika karyawannya itu atau WNA-nya itu menggunakan nomor NPWP plus 0 di 0 digit 0 gitu ya di depan angka NPWP-nya. Nah, tapi ketika tidak otomatis tervalidasi, nah itu biasanya yang mungkin seperti tadi Ibu Yuni sampaikan gitu ya, kita bisa menggunakan nomor SKTT WNA tersebut gitu. Itu tambahannya. Baik, terima kasih Arman atas tambahan jawaban yang diberikan. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Firda. Pertanyaannya adalah, selamat siang Gasi Tim. Izin bertanya, apabila terdapat keterangan data NPWP tidak ditemukan saat perusahaan melakukan verifikasi pada portal npwp.pajak.go.id, maka action apa yang perlu dilakukan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Firda atas pertanyaan yang diberikan. Jadi sebelumnya izin bertanya, apakah yang dimaksud adalah NPWP tidak valid, Ibu Firda? Dan jika memang iya, yang harus dilakukan adalah wajib pajak perlu melakukan pemutakhiran data dengan datang ke KPP terlebih dahulu. Ini juga tidak harus KPP terdaftar, bisa ke KPP mana saja atau KPP terdekat untuk memastikan kenapa NIK-nya tidak valid, seperti itu. Jadi jika karena NIK yang digunakan oleh wajib pajak lain, maka petugas akan melakukan penelitian mana yang digunakan, dan menghapuskan NIK atas kedua NPWP. Dan meminta kedua wajib pajak melakukan pemutakhiran mandiri. Seperti itu, Ibu Firda. Baik, terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika ketika melakukan integrasi terdapat informasi bahwa NPWP tidak valid, maka hal yang harus dilakukan adalah wajib pajaknya perlu melakukan pemutakhiran data dengan mendatangi KPP terdaftar atau bisa juga melalui KPP terdekat dan nantinya akan dilakukan analisa oleh petugas KPP setempat. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Fani TH Puring. Pertanyaannya adalah, siang Gasi Tim, untuk suami istri pemberlakuannya yang bagaimanakah? Istri yang
NPWP-nya mengikuti suami, apakah NIK suami yang jadi acuan? Silakan teman-teman. Selamat siang, Ibu Fani. Untuk saat ini, identitas perpajakan atas wajib pajak istri yang menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami ataupun terpisah pelaporan pajaknya dengan suami untuk NPWP 16 digit yang dipakai oleh istri untuk administrasi perpajakan adalah NIK istri yang bersangkutan, Ibu Fani, tidak menggunakan NIK suami. Sehingga pada pelaporan pajak pribadi akan NIK dari suami dan akan menggabungkan dengan penghasilan dari NIK istri. Demikian Ibu Fani. Menambahkan Rini sebelumnya. Silakan, Arman. Ya, jadi terkait dengan penerapan nantinya gitu ya, memang ini masih belum ada petunjuk teknisnya gitu ya Bapak dan Ibu. Namun informasi yang kami terima dari tanya jawab gitu ya, dokumentasi tanya jawab yang ada di dalam pajak.go.id itu dirancang gitu ya untuk nantinya ketika 2024 itu untuk suami dan istri baik yang pelaporan pajaknya itu digabung dengan suami atau yang memilih perpajakan terpisah atau pisah harta itu sang istri sebenarnya cukup menggunakan NIK-nya sendiri gitu ya, artinya NIK istrinya. Jadi mungkin logikanya adalah karena memang sebenarnya kan suami dan istri itu terdaftar di dalam satu KK gitu ya. Dan ketika misalkan Bapak dan Ibu juga nanti lakukan validasi NPWP menjadi NIK, nanti di bagian anggota keluarga di situ akan terlihat gitu ya daftar anggota kita, anggota keluarga kita masing-masing gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia punya NIK masing-masing, nanti yang akan menjadi pembeda ketika kita melakukan pelaporan pajak orang pribadi adalah status perpajakan yang kita pilih. Apakah kita memilih kakak gitu ya, atau istilahnya itu penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, atau memilih terpisah, artinya lapornya masing-masing suami istri, atau pisah harta atau hidup berpisah gitu. Jadi memang akan lebih mudah sih gitu ya untuk rencana yang dibuat oleh DJP ini. Tapi untuk implementasinya karena memang belum ada petunjuk teknisnya gitu Bapak dan Ibu, kita masih menunggu gitu ya sampai dengan nanti petunjuk teknisnya itu terbit. Jadi untuk mungkin lebih jelas gitu ya bagi kita wajib pajak bagaimana sih mekanisme nanti untuk pelaporan pajak suami istri itu sendiri. Seperti itu Reni, tambah. Baik, terima kasih Arman atas tambahan jawaban yang diberikan. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Dewi. Pertanyaannya adalah siang, izin bertanya, apabila wajib pajak belum melaporkan pajaknya di tahun-tahun sebelumnya, apakah masih bisa tetap validasi? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaan yang diberikan. Izin menjawab pertanyaannya juga. Jadi terkait pertanyaan tersebut masih tetap divalidasi Ibu karena untuk fitur validasi NPWP itu berbeda dengan menu pelaporan. Seperti itu Ibu Ratna. Baik, terima kasih Farhan untuk jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika terdapat wajib pajak yang belum melaporkan pajak tahunannya di tahun-tahun sebelumnya, itu masih tetap bisa melakukan validasi NIK. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Meidina Batubara. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Gasitim, apakah saat perusahaan sudah melakukan pengajuan konfirmasi NPWP massal ke DJP online, apakah dari sisi karyawan tidak perlu lagi melakukan validasi NIK ke NPWP di DJP online karyawan masing-masing? Silakan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Meidina. Di mana ketika perusahaan telah melakukan proses konfirmasi NPWP secara massal melalui portal pajak dan statusnya sudah valid, ini dari karyawan tidak perlu melakukan validasi NIK menjadi NPWP, namun tetap karyawan ini harus
memastikan kembali statusnya pada DJP online masing-masing. Karena memang ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP pada masing-masing DJP online dari masing-masing wajib pajak. Nah, di sini perusahaan hanya membantu untuk melakukan validasi saja, Ibu Medina. Seperti itu, Ibu Medina. Ya, Baik, mungkin ya, menambahkan Reni, silakan Arman. jadi biasanya Bapak dan Ibu, walaupun dari portal validasi NPWP itu sudah statusnya valid gitu ya Bapak dan Ibu, biasanya itu yang terupdate itu hanya di bagian data utama dari wajib pajaknya sendiri, tapi biasanya di bagian data lain-lainnya itu belum terupdate gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita perlu cek juga selain dari data utama, itu ada di bagian data KLU gitu ya, kode lapangan usaha, klasifikasi lapangan usaha itu buat menginformasikan sebenarnya ke DJP untuk status pekerjaan yang sedang kita lakukan itu saat ini apa, apakah pegawai swasta atau kegiatan usaha. Kemudian dari sisi anggota keluarga, kita juga perlu melakukan cek juga gitu ya Bapak dan Ibu. Karena biasanya di awal itu kita udah terdaftar nama anggota keluarganya siapa saja, tapi biasanya itu informasinya belum valid karena ada nomor KK yang perlu kita input biasanya. Nah, itu Bapak dan Ibu juga bisa lengkapi gitu ya datanya untuk memudahkan nanti ketika kita melakukan administrasi perpajakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Arman atas tambahan jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Muti dan Arman sampaikan bahwa ketika perusahaan sudah melakukan pengajuan massal untuk karyawannya, maka karyawan tetap harus memastikan kembali untuk masuk ke DJP online masing-masing dan dilihat seperti yang Arman jelaskan pada status anggota keluarga. Di situ terdapat informasi untuk menginput nomor KK dan menambahkan daftar anggota keluarga serta pekerjaan dari karyawan tersebut. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman Heri. Pertanyaannya adalah, bagi wajib pajak yang baru yang belum memiliki NPWP di tahun 2024, apakah tetap melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP atau secara otomatis NIK sudah menjadi NPWP? Silakan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Herman atas pertanyaannya. Jadi memang bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP di tahun 2024, ini apakah tetap melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP atau memang sudah otomatis nih NIK-nya berubah menjadi NPWP. Nah, jadi untuk jawaban yang dapat saya berikan, jadi tetap perlu melakukan aktivasi NIK terlebih dahulu di portal pajak untuk mengaktifkan NIK menjadi NPWP. Nah, perbedaannya untuk saat ini, karyawan itu perlu mendaftar NPWP, di mana untuk daftar akun DJP dan melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Sedangkan nantinya untuk tahun 2024, wajib pajak dapat langsung melakukan pendaftaran akun DJP saja tanpa daftar NPWP. Karena NPWP sudah tidak digunakan lagi pada tahun 2024. Seperti itu, Bapak Herman. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika terdapat wajib pajak gitu yang nantinya di tahun 2024 belum memiliki NPWP gitu, apakah secara otomatis NIK-nya sudah menjadi NPWP seperti yang Muti katakan bahwa tidak gitu. Jadi perlu juga dilakukan aktivasi atas NIK karyawan tersebut gitu. Jadi nantinya sang karyawan tersebut itu dapat langsung melakukan pendaftaran akun DJP online-nya saja gitu tanpa mendaftarkan NPWP-nya untuk melakukan validasi NIK-nya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ana Setiana. Pertanyaannya adalah, apa boleh minta soft file slide webinar ini? Silakan Bu Ana Setiana bisa mengunjungi website GASI nanti seusai webinar berakhir di www.ptgasi.co.id. Di situ terdapat informasi-informasi atau seputar webinar yang telah kami sampaikan.
Baik, sebelum kami lanjutkan, Bapak dan Ibu tersisa 15 menit. Bapak dan Ibu masih bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan tentunya akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wina. Pertanyaannya adalah, bila karyawan telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri langsung melalui akun pajaknya di DJP Online dan hasilnya valid, kemudian melaporkan NIK yang telah dipadankan kepada HRD. Apakah HRD masih perlu melakukan konfirmasi melalui portal konfirmasi? Silakan teman-teman. Terima kasih, Reni. Nah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Wina. Jadi, Ibu Wina, apabila karyawan telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP dan kemudian hasilnya adalah valid, maka perusahaan atau HRD sudah tidak perlu untuk melakukan konfirmasi atau pemadanan kembali ya, Ibu Wina. Karena portal pajak adalah fasilitas tambahan yang diberikan oleh DJP untuk memudahkan NIK. Namun apabila statusnya sudah valid, maka tidak perlu melakukan validasi ulang pada website portal pajak. Demikian Ibu Wina. Baik, terima kasih Dia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika karyawan telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini secara mandiri, maka nantinya dari pihak perusahaan itu tidak perlu melakukan konfirmasi melalui portal konfirmasi jika statusnya sudah valid. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Seto. Pertanyaannya adalah terkait dengan validasi data NIK dalam hal dijumpai kondisi NIK tidak valid. Apakah yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Menghubungi KPP setempat atau menghubungi Dukcapil setempat. Nah, pertanyaan Bapak Seto ini tadi juga sudah ditanyakan sebelumnya. Dan mengingatkan kembali untuk kasus tersebut, maka wajib pajak perlu melakukan pemutakhiran data dengan datang ke KPP terlebih dahulu. Itu tidak harus di KPP terdaftar, jadi bisa di KPP terdekat. Kalau begitu, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Adel. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan NPWP badan 16 digit dengan NITKU dan apa perbedaan fungsi dari NITKU apabila sudah memiliki NPWP badan 16 digit? Silakan teman-teman. Oke, baik, terima kasih Ibu Adel atas pertanyaannya. Jadi perbedaan dari NPWP badan 16 digit dengan NITKU. Jadi untuk NPWP itu sendiri terdiri dari 16 digit, ini diberikan kepada NPWP pusat. Sedangkan untuk NITKU ini terdiri dari 22 digit, Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk 22 digit ini, dia terdiri dari 16 digit NPWP pusat ditambah 6 nomor urut. Nah, untuk NPWP pusat, ini NITKU-nya akan berisikan NPWP pusat ditambah dengan 6 digit terakhir angka 0. Sedangkan untuk NPWP cabang, untuk NITKU-nya ini akan terisi NPWP pusat ditambah dengan 6 digit terakhir, di mana untuk 6 digit terakhir ini akan otomatisasi urutan by sistem DJP. Lalu untuk fungsi dari NITKU, ini hanya sebagai penanda lokasi kegiatan usaha dari cabang. Ini dimaksud namun tidak digunakan dalam transaksi perpajakan seperti bayar ataupun lapor pajak. Nah, pemanfaatannya salah satunya sebagai dasar pembagian dana bagi hasil dalam pemerintah daerah atas PPh yang dipotong di daerah tersebut. Dengan tidak adanya NPWP cabang, maka setor lapor dan pajak cabang ini akan dilakukan secara sentralisasi di NPWP pusat. Seperti itu, Ibu Adel. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Muti bahwa perbedaan NPWP badan 16 digit dengan NITKU, yang pertama NPWP terdiri dari 16 digit itu diberikan kepada NPWP pusat. Sedangkan untuk NITKU terdiri dari 22 digit, yang terdiri dari 16 digit NPWP
NPWP pusat ditambah dengan 6 nomor urut. Nah, untuk NPWP pusat ini NITKU-nya berisikan nomor NPWP pusat ditambah 6 digit terakhir angka 0. Sedangkan untuk NPWP cabang nantinya untuk nomor urutannya akan diisikan oleh sistem DJP online. Dan untuk fungsinya sendiri, NITKU, Bapak dan Ibu, dan nantinya gitu untuk cabang itu tidak lagi melakukan setor lapor dari pajak dari wajib pajak cabang gitu. Nantinya akan dilakukan secara sentralisasi oleh NPWP pusat. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jarot. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kepala keluarga sudah pensiun, dalam hal ini suami? Apakah NPWP tetap aktif atau menggunakan NPWP istri yang masih aktif bekerja? Silakan teman-teman. Oke, jika dalam hal ini, contohnya itu tadi suami gitu ya Bu. Ya Pak, sorry, mohon maaf. Untuk suami ini sudah pensiun, apakah NPWP ini tetap aktif atau menggunakan NPWP istri? Seperti itu. Jadi untuk NPWP pensiunan masih memungkinkan aktif, kecuali tidak ada pelaporan ataupun pembayaran selama 2 tahun. Maka ada kemungkinan untuk NPWP tersebut sudah dinonaktifkan. Seperti itu Bapak Jarot. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk NPWP pensiunan jadi masih ada kemungkinan untuk aktif. Namun jika tidak terdapat pelaporan atau pembayaran selama 2 tahun terakhir, maka ada kemungkinan akan dinonaktifkan. Dan nantinya untuk kewajiban perpajakan sang istri itu dapat menggunakan NPWP sang istri. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Ulfa. Pertanyaannya adalah, Hai Gasi, melanjutkan pertanyaan terkait wajib pajak pribadi yang seharusnya tidak muncul NITKU. Saya sudah mendapatkan hasil validasi, namun ada beberapa karyawan yang statusnya valid, namun NPWP 16-nya tidak muncul, tetapi NITKU-nya terisi. Apakah bisa dijelaskan kembali kenapa NITKU yang bisa terisi dan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Silakan teman-teman Gasi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Maria. Jadi untuk jawaban yang dapat saya berikan adalah memang pada beberapa DJP online wajib pajak orang pribadi, memang untuk nomor NITKU-nya itu muncul. Seperti saya sendiri juga muncul untuk nomor NITKU-nya. Namun, Bapak dan Ibu itu tidak perlu khawatir karena memang untuk wajib pajak orang pribadi ini itu tidak dipergunakan. Nah, ketika untuk nomor NPWP digitnya tidak NPWP 16 digitnya itu tidak muncul, maka Bapak atau Ibu bisa menginput sendiri nomor NIK ke dalam field NPWP 16 digit. Seperti itu, Ibu Maria. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait hal tersebut, maka Bapak dan Ibu dapat menginput secara manual nomor NIK ke dalam field NPWP 16 digit tersebut. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Alia. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, ini tidak berbeda jauh dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk karyawan WNA, bagaimana cara pemutakhiran NPWP 16 digit? Lalu yang kedua, bagaimana perlakuan perusahaan yang memiliki 2 kantor namun bukan cabang? Silakan teman-teman. Baik, saya ulangi. Pertanyaannya dari Ibu Alia. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, untuk karyawan WNA, bagaimana cara pemutakhiran NPWP 16 digit? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana perlakuan perusahaan yang memiliki 2 kantor namun bukan cabang? Silakan teman-teman. Oke. Baik, mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaan dari Ibu Alia ya, izinkan saya menjawab terkait dengan pertanyaan dari Ibu Alia. Ini sebelumnya sudah
terdapat pertanyaan serupa, izinkan saya menjawab kembali. Untuk karyawan warga negara asing atau WNA, bagaimana cara pemutakhiran NPWP 16 digit? Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan analisa kami, ini memang terdapat beberapa warga negara yang menggunakan NPWP 15 digit ditambah dengan angka 0 di awalnya. Namun memang terdapat juga WNA yang tidak bisa dan bisa menggunakan nomor SKTT. Di mana untuk perbedaan ini, kita juga belum mengetahui apa klasifikasi WNA yang bisa menggunakan NPWP 15 digit ditambah dengan angka 0 di awalnya dan WNA yang menggunakan SKTT. Namun, sedangkan untuk jawaban yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan perusahaan yang memiliki 2 kantor namun bukan cabang. Oke, artinya 2 kantor tersebut untuk entitas perpajakannya itu berbeda ya Ibu Alia, sehingga dia akan dianggap memiliki 2 wajib pajak yang berbeda. Seperti itu Ibu Alia. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya, sudah cukup jelas. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Seto. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perubahan perhitungan pajak dari tahun sebelumnya sehubungan dengan update NPWP ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Seto atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk terkait pertanyaan Bapak Seto ini, sampai dengan saat ini peraturan lama tidak dicabut, Pak, dan masih berlaku. Oleh karena itu, belum terdapat ketentuan terbaru terkait perhitungan perpajakannya. Jadi pada peraturan baru ini hanya terkait penggunaan NIK yang berfungsi sebagai NPWP saja, seperti itu. Baik, terima kasih Farhan untuk jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan perhitungan pajak sampai saat ini itu tidak terdapat perubahan, jadi masih menggunakan peraturan yang lama. Dalam hal ini perubahan hanya terjadi terkait penggunaan NIK yang berfungsi sebagai NPWP. Baik, kita masih lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Hardono. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika pada saat proses verifikasi ternyata NIK yang didaftarkan tidak valid? Ini juga sudah beberapa kali kami jawab pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi, Bapak dan Ibu nantinya untuk NIK yang tidak valid atau belum bisa berfungsi, Bapak dan Ibu bisa mendatangi DJP online, KPP setempat, atau bisa menghubungi DJP online melalui kering pajak atau saluran lainnya, dan nanti akan dilakukan analisa oleh petugas KPP setempat. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ridwan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika NIK karyawan belum terdaftar di dalam Dukcapil? Silakan teman-teman. Baik, Bapak Ridwan, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi selama KTP tersebut dikeluarkan oleh kantor yang berwenang, maka karyawan harus mengurus data tersebut ke Dukcapil dengan sudah mendapatkan surat keterangan dari kelurahan. Seperti itu, Bapak Ridwan. Baik. Terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika terdapat NIK karyawan yang belum terdaftar di dalam Dukcapil, maka sang karyawan harus mengurus data tersebut ke Dukcapil dengan sudah mendapatkan surat keterangan dari kelurahan terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Desi. Pertanyaannya adalah, apakah harus mengganti kartu fisik NPWP-nya ketika NIK sudah tervalidasi, atau kartu fisik NPWP sudah tidak digunakan lagi? Silakan teman-teman. Ya, Ibu Desi, selamat sore Ibu Desi. Jadi untuk NPWP kartu fisik dengan format masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, Ibu Desi. Karena belum seluruh layanan administrasi telah dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Kartu fisik NPWP dengan format lama masih tetap relevan untuk digunakan.
Namun apabila wajib pajak ingin mengganti NPWP dengan format baru, hal tersebut dapat dilakukan pada KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Demikian Ibu Desi. Baik, terima kasih Dia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan kartu fisik NPWP, untuk kartu fisik NPWP dengan format lama ini masih tetap relevan digunakan. Namun jika Bapak dan Ibu ingin mengganti kartu fisik NPWP dengan format baru, maka Bapak dan Ibu dapat melakukannya pada KPP tempat wajib pajak atau tempat Bapak dan Ibu terdaftar. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang kami jawab pada kesempatan webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk partisipasinya dalam mengajukan pertanyaan. Namun apabila masih terdapat pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom chat dan akan kami bahas pada sesi one-on-one session di waktu terpisah yang bisa kita sepakati bersama. Baik, akan saya kembalikan ke rekan saya Adino untuk menutup webinar kali ini. Silakan Adino. Oke, terima kasih Reni dan teman-teman atas sesi tanya jawabnya. Baiklah Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik penggajian hari ini. Kami berharap ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, agar kami menjadi lebih paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu, dan juga bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik lagi selanjutnya. Mohon juga menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami, dan dengan senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya. Jalan-jalan ke Teluk Bintuni, jangan lupa membeli pepaya. Cukup sekian webinar hari ini, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.
Ya, selamat sore Ibu Lucia, Ibu Martika, Ibu Maya, Ibu Nurul, Bapak Riki, dan Bapak Ruli. Apakah masih terdapat pertanyaan? Jika masih ada, boleh tuliskan pada kolom chat, mengingat waktu webinar kita sudah selesai dan jika masih terdapat pertanyaan, akan kita bahas pada kesempatan one-on-one session. Ya, kami ulangi kepada Ibu Martika, Ibu Maya, Ibu Nurul, Bapak Riki, dan Bapak Ruli, apakah masih terdapat pertanyaan atau terdapat kebutuhan dari GASI? Bisa tuliskan pada kolom chat, mengingat sesi webinar hari ini telah usai. Baik, jika tidak ada eh, pertanyaan lanjutan atau kebutuhan dengan GASI, mohon izin kami tutup Zoom meeting hari ini dan sampai bertemu di webinar berikutnya. Selamat sore.